Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ketiga, Kain dan warisannya. Sahabat petang. Ayat hafalan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian 4 ayat 7. Dalam kitab Kejadian, apa yang terjadi segera setelah kejatuhan dan kemudian pengusiran Adam dan Hawa dari Eden secara umum adalah kelahiran dan kematian. Semuanya dalam penggenapan nubuatan Allah di pasal sebelumnya. Sebagai pasal paralel, Kejadian 3 dan 4 mengandung banyak tema dan kata yang umum. Deskripsi dosa, kutukan dari Adamah atau tanah, dan pengusiran. Alasan kesejajaran ini adalah untuk menyoroti penggenapan dari apa yang terjadi sebelumnya, nubuatan dan prediksi yang Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa setelah kejatuhan. Peristiwa pertama setelah pengusiran Adam penuh dengan harapan. Ini adalah kelahiran anak laki-laki pertama, sebuah peristiwa yang dilihat Hawa sebagai pemenuhan janji yang dia dengar dalam nubuatan tentang Mesias. Artinya, Hawa berpikir anaknya bisa menjadi Mesias yang dijanjikan. Peristiwa berikutnya, kejahatan Kain, kejahatan Lamek, penurunan masa hidup, dan meningkatnya kejahatan adalah penggenapan dari kutukan yang diucapkan dalam Kejadian pasal 3. Namun meski begitu, semua harapan tidak hilang. Adapun garis besar pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, pasal berikutnya dalam sejarah manusia, Kejadian pasal 4 membawa kelahiran pertama yang mengumumkan keselamatan mesianik serta kejahatan dan kematian pertama. Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan gambaran seperti apa kehidupan manusia setelah kejatuhan, yaitu adanya kehidupan dan kematian. Kelahiran dan kejahatan menjadi saling terkait. Struktur pasal 4 menjelaskan situasi ini melalui bentuk struktur kiastiknya, bergantian antara kelahiran dan kejahatan. A. Kelahiran mulai dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel. B. Kejahatan, Kain. C. Kelahiran, warisan dari Kain dan Lamek. B1. Kejahatan, Lamek. A1. Kelahiran mulai dari Adam dan Hawa, Set. Struktur Kejadian 4 ini memberikan beberapa pelajaran. Keselamatan dari Allah datang melalui serangkaian perbedaan antara Kain dan Habel dalam nama dan perilaku mereka dan pengorbanan masing-masing, dan bahkan antara Kain dan Lamek. Meskipun kejahatan Kain dan Lamek menempati seluruh pasal, bagian ini diliputi dengan pengharapan, dimulai dan diakhiri dengan kedatangan Mesias. Pasal ini diawali dengan kelahiran Kain dan diakhiri dengan kelahiran Set. Sementara kelahiran Kain mengarah pada kegagalan dan memiliki keterbatasan dalam persepsi yang terlihat dari pencapaian dan kekerasan manusiawinya yang menuntun pada peristiwa air bah, kelahiran Set justru membawa perbaikan pada kegagalan sebelumnya dan memulihkan rencana keselamatan Allah yang menuntun pada kelangsungan hidup umat manusia dalam sejarah dan keselamatan mereka. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari lanjutan dari kitab Kejadian, di mana setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan pada akhirnya mereka memiliki keturunan dan anak mereka ialah Kain dan Habel. Kita akan melihat akan kedua anak ini dan juga sifat-sifat mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Ada persembahan yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Kita akan lihat jenis persembahan mereka dan mengapa ada salah satu di antara mereka yang tidak diterima persembahannya, dan apa pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan juga kita akan melihat ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Kain yang pada akhirnya ia harus terpisah dengan orang tuanya. Dari kejahatan yang dilakukan oleh Kain ini ada penghukuman yang diberikan kepadanya. Apakah penghukuman tersebut dan apakah janji Tuhan kepada Kain mengenai kehidupannya selanjutnya? Ini akan kita pelajari bersama-sama. Kita juga akan melihat bagaimana kejahatan manusia yang terjadi di awal mula setelah Adam dan Hawa beberapa waktu yang lalu melakukan akan kejahatan, dan apa yang dilakukan oleh keturunan-keturunan mereka di dalam penyembahan
kepada Tuhan. Dan apa pelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari pelajaran yang ketiga ini? Mari kita luangkan waktu, walaupun hanya sejenak setiap hari, mempelajari pelajaran sekolah sahabat, sehingga kita akan terus dikuatkan untuk kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari di sepanjang minggu ini dan seterusnya. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.